Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi ya dengan Ibu Bu Yani Runisa dengan mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Warganegaraan. Untuk pertemuan kali ini kita pertemuan yang ketiga, melanjutkan pertemuan yang kemarin ya, yang minggu lalu pertemuan yang kedua. Untuk yang pertemuan ketiga ini kita membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Mari kita saksikan untuk materi pertemuan yang ketiga ini. Pertemuan ketiga, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kita membahas materi pertemuan yang ketiga, masih materi bab 1. Selanjutnya, di sini Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem basic learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Siswa dapat menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya dari tujuan pembelajaran kita hari ini ada bagian yang B. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Jadi Pancasila ini sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa ya, dan dijadikan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara. Nah, nilai dasarnya apa saja tadi? Yang pertama ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan ada nilai keadilan. Ya, ini nilai-nilai dari Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada hakikat ideologi terbuka. Terdapat beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi ideologi, diantaranya sebagai berikut. Berarti di sini sekarang kita melihat ya tentang hakikat dari ideologi. Ada yang namanya ideologi terbuka dan ada ideologi tertutup. Nah, sedangkan ini ideologi terbuka, banyak sekali para pendapat ya yang mengeluarkan pendapatnya tentang hakikat ideologi terbuka. Yang A, ada Suryanto Puspowardoyo. Suryanto Puspowardoyo ini mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Ini hakikat ideologi terbuka yang pertama menurut Suryanto Puspowardoyo. Sedangkan bagian yang B-nya masih tentang hakikat ideologi. Menurut Mubiarto, mengungkapkan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Ini pengertian ideologi menurut Mubiarto. Selanjutnya bagian yang C, hakikat ideologi menurut Patmo Wahjono, menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Ini hakikat ideologi menurut Patmo Wahyono. Sedangkan hakikat ideologi menurut Frans Magnus Suseno menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan arti sempit. Kalau dalam arti luas, ideologi sebagai segala sekelompok cita-cita,
nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara itu, dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Ya, ini hakikat ideologi menurut Franz Magnus Suseno. Selanjutnya, masih hakikat ideologi. Ini yang kelima. Menurut M. Sastra Prateja menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Dengan demikian, ideologi memuat 3 unsur, yaitu adanya suatu penafsiran atau pemahaman, adanya seperangkat nilai atau preskripsi moral, serta adanya suatu orientasi pada tindakan. Ini hakikat ideologi menurut M. Sastra Prateja. Sedangkan menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila menyatakan bahwa ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Masih ada lanjutan lagi ya, masih hakikat dari ideologi dari menurut beberapa pendapat ahli. Nah, ini yang G. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Yaitulah hakikat ideologi dari menurut pendapat para ahli. Selanjutnya, sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa paham ya dari pertemuan ketiga tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman ya. Selanjutnya, masih lanjutan materi. Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Jadi, Pancasila ini merupakan sebagai ideologi negara. Ya, jadi Pancasila bagian dari gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai sebuah cita-cita bangsa. Ya, makanya setiap bangsa itu memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsanya. Nah, kalau kita bangsa Indonesia ideologinya adalah Pancasila. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, jika negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya tidak mengamalkan Pancasila, maka bangsa Indonesia akan kehilangan apa? Kehilangan jati dirinya ya. Oke, masih lanjutan materi. Sekarang di sini ada ciri khas ideologi terbuka. Tadi kan yang ini masih tentang dari ideologi ya. Masih tentang ideologi yang terbuka. Nah, sekarang ada ciri khas dari ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Ya, ini ideologi terbuka.
Jadi nilai-nilai cita-citanya itu tidak dipaksakan dari luar, tapi melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, keunggulan dari ideologi terbuka. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Kalau ideologi terbuka tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Hampir dapat dipastikan negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis mengalami kehancuran secara ideologis, dalam arti negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Pada akhirnya ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri ya. Jadi di sini ada perbedaan dari ideologi terbuka dan ideologi yang tertutup. Ya, kalau ideologi tertutup banyak menganut dari negara-negara komunis. Nah, yang kita gunakan adalah ideologi yang terbuka. Selanjutnya, di sini ada yang nomor 2, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, masih keterbukaan ideologi. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan yang A, stabilitas nasional yang dinamis, B, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang C, mencegah berkembangnya paham liberal, dan yang D, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang E, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Inilah keterbukaan ideologi Pancasila yang harus kita perhatikan ya. Selanjutnya, itu saja materi dari pertemuan yang ketiga tentang dinamika nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Untuk di pertemuan yang ketiga ini Ibu memberikan latihan soal. Latihan soalnya sebanyak 4 soal saja. Yang pertama, uraikan definisi ideologi menurut Padmo Wahyono. Dan yang kedua, apa ciri khas ideologi terbuka? Yang ketiga, apa ciri khas dari ideologi yang tertutup? Dan yang keempat, sebutkan keterbukaan ideologi Pancasila. Nanti jawabannya bisa kalian lihat di buku paket kalian masing-masing ya. Kalau memangnya nggak ada nih di buku paket, kalian bisa melihat jawabannya baik di internet ataupun di Google, karena sumber belajar itu bukan hanya buku paket saja, bisa ada majalah, koran, ya, Google, internet dan sebagainya. Bisa dijadikan sumber belajar. Dan latihan tersebut bisa kalian kerjakan di buku latihan. Sudah selesai latihan mengerjakannya, bisa kalian kumpulkan ya melalui Google Classroom masing-masing dari Bu Yeni, Bu Oksi, dan Bu Neneng ya. Oke, di sini ada patuhi 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Jaga kesehatan kalian karena kita masih COVID-19 ya. Jadi waspadalah, jaga kesehatan kalian masing-masing, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Oke, itu saja materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Untuk penugasan waktunya tidak lama ya, untuk mengerjakan tugasnya waktunya kalian kerjakan sampai 2 hari saja. Lalu kalian bisa meng-share di masing-masing Google Classroom yang digunakan oleh Bu Yeni, Bu Neneng, dan Bu Oksi Wanita. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.